Bayangkan sebuah ruangan besar, dan setiap kali kamu berbicara, suaramu sendiri memantul kembali. Begitu juga dengan keyakinan pribadi kita. Saat kita meyakini sesuatu, lalu kita hanya mencari informasi yang mendukung keyakinan itu, jadilah sebuah gema. Satu cerita, satu suara, tapi mungkin kamu juga pernah ngerasainnya. Hai semuanya, selamat datang di Audio Kehidupan, suara kecil dari hidup yang sering kita pendam, dan ini suara yang mungkin juga kamu rasakan. Dari episode kali ini, aku ingin ngajak kalian masuk ke sebuah ruangan yang sering tak terlihat, tapi selalu ada di sekitar kita. Dan ruangan itu bernama Ruang Gema Keyakinan Pribadi. Nah, apa maksudnya? Ruang ini adalah tempat di mana keyakinan kita, entah benar atau salah, seringkali digemakan kembali. Kita dikelilingi suara-suara yang sejalan dengan pikiran kita. Lalu, kita semakin yakin, seolah-olah itu tidak ada kemungkinan lain. Mari kita bicara bersama secara perlahan, karena ruang gema ini tidak hanya ada di luar sana, tapi juga bisa bersemayam di dalam diri kita sendiri. Bayangkan sebuah ruangan besar, dan setiap kali kamu berbicara, suaramu sendiri memantul kembali. Begitu juga dengan keyakinan pribadi kita. Saat kita meyakini sesuatu, lalu kita hanya mencari informasi yang mendukung keyakinan itu, jadilah sebuah gema atau suara. Kita merasa yakin karena suara-suara di sekitar kita mengulang hal yang sama. Ia mengatakan hal yang sama. Tapi, apakah itu berarti kebenaran? Belum tentu kan guys? Belum tentu kalau itu benar. Ruang gema keyakinan pribadi bisa membuat kita nyaman, karena kita merasa tidak sendirian. Tapi juga bisa berbahaya loh, karena kita menutup telinga pada suara lain yang mungkin perlu kita dengar. Ruang gema itu bisa terbentuk dari banyak hal. Dari lingkungan pertemanan yang berpikiran sama, dari media sosial yang algoritmanya hanya menampilkan konten sesuai selera kita, dari kebiasaan kita memilih membaca yang mana mau kita dengar, dan menonton hal-hal yang sejalan dengan pandangan kita. Tanpa sadar, kita hidup dalam gelembung. Kita merasa dunia sepakat dengan kita, padahal sebenarnya kita hanya mendengar gema dari keyakinan kita sendiri. Itu bukan sepenuhnya salah ya guys. Wajar sih, karena kita manusia biasa yang mencari kenyamanan. Tapi kalau terlalu lama, kita bisa kehilangan kesempatan untuk belajar hal-hal yang baru yang banyak lagi di luar sana. Ruang gema tidak selalu buruk kok. Di sisi positif, ia membuat kita rasa aman. Karena kita merasa kayak didukung gitu loh. Kita punya komunitas yang sejalan dengan cara pikir kita. Itu bisa memberi energi yang positif, yang kuat, dan semangat kita lagi. Tapi, sisi negatifnya lebih rumit lagi. Ruang gema bisa menutup pikiran kita guys, membuat kita menolak perbedaan itu, bahkan membuat kita semakin yakin pada sesuatu yang keliru. Tapi kadang tuh ruang gema juga bisa membuat kita kehilangan kemampuan untuk mendengarkan. Kita lebih sibuk mengulang apa yang kita yakini daripada untuk mencoba mengerti apa yang orang lain rasakan, seolah-olah orang lain itu tidak ada.
Jadi, mari kita bawa ini ke kehidupan sehari-hari. Pernah nggak kamu merasa tersinggung hanya karena ada orang yang berbeda pendapat sama kamu? Atau merasa heran, merasa aneh, kenapa orang lain tidak melihat sesuatu dengan cara yang sama seperti dirimu lihat? Itu bisa jadi tanda bahwa kita sedang terjebak dalam ruang gema keyakinan pribadi kita sendiri. Kita terbiasa mendengar satu versi kebenaran, sampai-sampai lupa bahwa dunia ini sangat luas, dan kebenaran bisa punya banyak wajah. Pertanyaannya nih ya, apakah kita bisa keluar dari ruang gema ini? Ya tentu bisa, tapi kita butuh keberanian yang besar. Pertama ya, beranilah mendengar suara yang berbeda itu. Jangan buru-buru menolak lah. Jangan buru-buru ngejudge karena perbedaannya. Coba dengarkan dan pahami dulu pelan-pelan. Kedua, sadarilah bahwa keyakinan pribadi bukanlah kebenaran mutlak. Karena ia bisa benar untuk kita, tapi belum tentu benar untuk orang lain. Dan yang ketiga, latih diri untuk bertanya, apa mungkin ada cara pandang lain? Atau apa mungkin ada ide yang lebih baik dari ini? Dan dengan begitu kita tidak kehilangan keyakinan, tapi memperkaya keyakinan itu dengan sudut pandang yang baru. Jadi otomatis kita punya banyak ilmu pengetahuan yang baru kan guys. Selain ruang gema di luar, ada juga ruang sunyi di dalam diri. Tempat di mana kita bisa mendengar suara hati tanpa intervensi dari siapapun. Di sana kita bisa menimbang kembali, apakah keyakinan ini benar-benar milikku? Atau hanya gema yang aku ikuti karena semua orang mengulanginya? Ruang sunyi inilah yang bisa menolong kita untuk keluar dari jebakan gema itu. Coba kita semua renungi sejenak. Apa keyakinan pribadimu yang paling sering kamu dengar kembali dari orang lain? Apa kamu bisa menjawab pertanyaan itu? Apakah keyakinan itu membuatmu berkembang? Atau justru membatasi itu? Dan apakah kamu berani membuka diri pada kemungkinan yang lain? Nah, pertanyaan ini tidak harus dijawab sekarang kok, tapi cukup didengari dulu dan disimpan di hati untuk bisa direnungkan secara perlahan. Kenapa kita cenderung nyaman berada di ruang gema keyakinan pribadi kita? Karena ya manusia itu butuh rasa aman dan ingin merasa benar selalu. Tidak ingin ada kesalahan atau kerusakan. Mendengar orang lain sepakat membuat kita tenang, ya kan? Dan seolah keyakinan kita tidak bisa salah. Padahal itu belum tentu 100% benar. Apakah tanda-tanda bahwa kita sedang terjebak dalam ruang gema itu? Saat kita hanya mencari informasi yang mendukung pendapat kita sendiri, terus kita juga sulit menerima kritikan dari luar. Kita mudah tersinggung dengan adanya perbedaan dan menganggap pandangan lain selalu keliru, selalu kalah, sedangkan kita selalu benar. Apakah ruang gema selalu buruk? Ya, tidak selalu guys. Ruang gema bisa memberi dukungan, rasa kebersamaan dan motivasi. Yang berbahaya adalah ketika kita menutup diri total dan kehilangan kemampuan mendengar sudut pandang lain. Bagaimana cara sehat untuk menjaga keyakinan pribadi tanpa harus terjebak pada ruang gema? Ya, dengan tetap terbuka mendengar pandangan berbeda,
menguji ulang keyakinan dengan fakta, dan berani mengakui kalau ada hal baru yang memperkaya pemahaman kita. Apa yang terjadi jika berani keluar dari ruang gema? Kita tuh mungkin merasa tidak nyaman pada awalnya, tapi perlahan kita akan tumbuh lebih bijak lagi. Kita belajar melihat dunia dari banyak sisi, dan keyakinan pribadi kita jadi lebih matang, bukan sekadar gema yang diulang-ulang. Teman-teman denger ya, ruang gema keyakinan pribadi adalah tempat yang bisa menenangkan kita, tapi juga bisa membutakan mata kita. Kuncinya ada pada kesadaran, guys. Menyadari kapan kita sedang terjebak dan kapan kita perlu keluar untuk melihat lebih luas lagi. Semoga setelah mendengar ini, kamu bisa lebih lembut pada perbedaan itu ya. Untuk aku juga kok. Bukan hanya untuk kalian, tapi untuk aku juga. Kita harus lebih bisa terbuka pada pandangan yang lain, tapi tetap setia pada suara hati kita sendiri. Terima kasih sudah menemani aku pada judul kita hari ini. Walaupun kita juga punya perbedaan yang sangat banyak. Sampai jumpa di suara audio kehidupan lainnya ya. Dan ingatlah, jangan biarkan gema itu menenggelamkan kamu. Dengarkan juga suara yang berbeda dari luar. Gak perlu terima langsung, tapi dengerin aja dulu. Karena mungkin dari situlah kita bisa tumbuh dan berkembang lebih besar lagi. Dah guys.